dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Kembali lagi dengan saya Dwi Elfrida Simajunta, calon guru penggerak angkatan 9 dari Sekolah Dasar Negeri 014 Sagulung, Kota Batam. Di sini kita akan melihat bagaimana koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara di modul 1.1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya jarang menggunakan pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada anak, dan lebih banyak guru yang mengajar. Saya hanya mengejar target hasil kognitif belajar anak, bukan pada proses belajar. Fokus kepada tuntutan orang tua anak yang hanya mengejar nilai tanpa memperdulikan perasaan anak seperti apa. Terkadang selesai mengajar, kita fokus pada administrasi guru. Saya juga jarang mengajak anak bereksplorasi belajar di luar ruangan. Pembelajaran cenderung berada di dalam kelas yang membuat anak kurang antusias menerima pembelajaran. Hanya materi tertentu anak belajar di luar ruangan. Saya juga kurang mengenali karakteristik anak, kurang melakukan diagnostik di awal pembelajaran, dan kurang berkomunikasi dengan orang tua. Sebenarnya bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu? Yang pertama, menuntun. Menuntun tumbuh kembangnya anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Yang kedua, berorientasi pada anak. Pendidikan yang berpusat kepada anak didik guru sebagai fasilitator, sebagai pamong, sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan bermakna. Yang ketiga, menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran harus disesuaikan dengan hidup dan kehidupan rakyat, serta pentingnya ajas menurut keadaan. Dalam arti, segala alat, usaha dan cara pendidikan harus disesuaikan dengan kodrat keadaannya, baik lingkungan alamnya maupun keadaan atau kondisi zamannya. Pembentukan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan cipta, karsa, dan karya, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan diharapkan tidak hanya untuk mencerdaskan intelektual, tetapi juga mencerdaskan secara emosional dan spiritual, cerdas pemikiran, dan baik kepribadian. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ya, kita lihat pendidikan yang memerdekakan. Pendidikan yang memerdekakan anak tentunya pembelajaran yang membuat anak belajar tanpa tekanan, memberikan kesempatan pada anak didik berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya, namun tetap dibina, diarahkan sesuai dengan karakter, kebutuhan peserta didik, dan tentunya didukung oleh guru dan fasilitator. Ada 5 hal yang saya dapat lihat setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, seharusnya di awal pembelajaran saya mengenal karakteristik siswa, melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, tetapi spiritual, sosial, dan budaya juga. Yang kedua, sebagai subjek, murid adalah subjek pembelajaran, yaitu memiliki kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkreasi sesuai dengan media, metode, dan model belajar yang tepat. Yang ketiga, guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Yang keempat, guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Dan yang kelima, menghargai dan memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya. Yang ketiga, yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, merancang pembelajaran interaktif menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai metode student center. Yang ketiga, pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan
atau arahan yang baik kepada murid. Yang keempat, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, berpikir kritis, kreatif, komunikasi, kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Baiklah kesimpulan yang dapat saya ambil. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya dan berpusat pada anak. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis, tetapi penanaman budi pekerti yang sesuai dengan kodrat anak. Terima kasih.